Hanya dengan smoothing sekali obat, tapi hasilnya lebih jatuh dan lebih lembut. Pastikan, meskipun hanya sekali obat dan hanya sekali catok, rambut begitu dicuci tidak akan kembali ke awal. Ya, adakah kalian yang masih penasaran bagaimana proses pengerjaannya, bagaimana caranya? Teknik hanya dengan sekali obat tetapi hasil rambut sama dengan seperti step 2. Oke, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara proses pengerjaannya. Jangan kalian lewatkan karena video ini sangat bermanfaat buat kalian yang penasaran. Karena sangat banyak sekali pertanyaan teman-teman. Apakah kalau hanya sekali obat rambut bisa lurus? Apakah hanya dengan sekali obat hasil smoothing kita bisa jatuh? Nah, pastikan ini rambutnya sebelum. Bisa kalian lihat ya, ini rambut sebelum pengolesan obat step 1. Nah, jadi di sini aku pengolesannya itu dalam keadaan rambut kering karena berhubung rambut si kakak ini helainya besar-besar dan tidak ada seperti rusak ya. Nah, kalian bisa perhatikan rambutnya yang di bawah masih lurus ya. Itu bekas smoothing saya hanya sekali obat. Dan si kakak ini smoothing sudah sekitar 2 tahun lebih yang lalu. 2 tahun ya, bukan baru. 2 tahun yang lalu dia smoothing di tempat saya dan hanya sekali obat. Jadi menurut pengalaman para pelanggan-pelanggan saya, begitu dicuci rambut itu tidak akan balik seperti itu. Nah, masih penasaran bagaimana proses pengerjaannya? Aku menggunakan obat CBD yang resistan. Kenapa senantiasa aku mau menggunakan obat CBD CBD yang merah ya, CBD ya yang merah? Karena satu, kelebihan CBD itu adalah hanya dengan waktu 30 menit rambut sudah dapat dibilas, bahkan enak untuk dicatok. Pastikan pengolesan obat jangan sampai kena kulit kepala ya. Ya, jangan sampai kena kulit kepala tetapi harus sampai ke akar ke pangkal itu harus sampai ya. Nah, jadi yang bagian yang kita kasih obat itu hanya rambut tumbuh ya, nggak sampai ke ujung. Rambut tumbuh ya. Karena kan si kakak ini kan rambutnya kan masih lurus bagian bawah. Dan dia sudah pernah smoothing. Meskipun hanya sekali obat, tetap dijaga. Jadi ini sebenarnya smoothing tanpa ribet ya. Smoothing tanpa ribet. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian saat smoothing rambut hanya dengan sekali obat, setelah udah kalian selesai pengaplikasian dari awal ini sampai ke atas, langsung aja smoothing 2 jari. Karena apa? Manfaat smoothing 2 jari itu hanya meratakan, tidak jauh dari situ. Ya. Nah, ini dia rambutnya, sudah selesai aku aplikasikan dan aku smoothing 2 jari. Nah, jadi smoothing 2 jari itu harus wajib diulang karena siapa tahu ada yang belum sampai obatnya seperti ini nih kan udah kena obat tapi nggak rata karena kebetulan yang mengerjakan yang di sebelah aku kan bukan saya, jadi ujungnya itu masih belum dapat dan masih kurang merata, jadi wajib ditambah. Jadi kalau teman-teman menemukan rambut seperti ini ya wajib ditambah. Bagaimana caranya? Nah, kayak gini aja, ulang dulu disisir, pastikan ada nggak yang kurang gitu. Itu sih tujuan smoothing 2 jari untuk memastikan masih ada nggak rambut yang belum kena obat step 1. Seperti itu teman-teman ya. Setelah udah ini lalu kita diamkan sekitar 30 menit. Jadi di sini saya tidak ada lagi cek elastis ya. Cek elastis, cek obatnya udah nyerap, nggak ada. Jadi gimana dong Kak Sandra? Iya, saya hanya diamkan sekitar 30 menit. Setelah itu lalu saya bilas. Pokoknya 30 menit bilas. Itu dia. Mau tebal mau tipis, saya 30 menit langsung bilas. Karena apa? Karena obat CBD ini dia keras. Kalau kita biarkan lama-lama, dia yang ada malah keriting halus. Ya. Nah, untuk obatnya pastikan dia hanya merata. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kutikula rambutnya itu pecah dia. Ya. Dia nggak jatuh, nggak kilat ya. Nah, hasil pengolesan obat itu akan kelihatan jatuh, akan kelihatan enak dicatok ketika kita pas gitu, pas dia, pas pendiaman,
pas pencucian bersih gitu ya. Pas juga pencatokan. Nah, kalau sudah dapat di teknik pengolesan obat, kalian dapat di teknik pengeringan, pencucian, pasti kalian mencatoknya itu tidak akan lama. Karena untuk smoothing ini kunci utamanya itu adalah pengolesan obat, pencucian gitu. Itu sangat penting. Coba kalian lihat ini. Bagian yang di bawah tadi yang tidak saya kasih obat, dia tetap lurus ya. Dia tetap lurus. Nah, ini hanya sekali obat ya teman-teman. Jadi tadi begitu 30 menit langsung cuci, bilas sampai bersih. Sampai bersih ya. Untuk catok yang saya gunakan itu Bailu. Bailu ini udah saya gunakan sejak saya membuka usaha salon. Jadi saya kalau udah rusak baru saya beli lagi. Nah, ini dia teknik mencatok lambat sampai di batas yang kita kasih obat tadi. Nah, jadi kalau kalian melihat aku mengambil banyak itu karena aku menggunakan sisir catok dan ini hanya untuk mengulang gitu. Kalau kalian contohnya melihat aku ngambilnya banyak-banyak, nah itu bukan pengambilan yang pertama. Untuk pengambilan yang pertama, partingan yang pertama kita harus lebih tipis. Tapi setelah udah kita pengambilan tipis, lalu kita pengambilan ulang lah ibaratkannya, memastikan mengulang gitu. Nah, jadi jangan sampai udah selesai kita catok harus diulang lagi teman-teman. Nah, untuk pencatokannya coba kalian perhatikan saya ini. Usahakan dia dapat sampai ke pangkal. Sampai benar-benar ke pangkal ya. Karena tujuan utama itu pangkalnya juga perlu dapat teman-teman. Di sini saya tidak menarik rambut ya. Saya hanya menggunakan catok. Saya catok. Lalu saya jalankan pelan-pelan. Nah, ini bisa kalian lihat ini. Jadi saya mencatoknya itu lambat. Tidak cepat dan tidak langsung turun ke bawah. Saya utamakan bagian dari pangkal sampai ke bagian yang saya kasih obat tadi itu benar-benar lambat. Nah, lalu setelah udah matang aku buat, baru keulang lagi. Seperti itu. Ya, jadi dia benar-benar jatuh. Kalau kita lambat mencatok seperti yang aku buat ini, lambat, pelan-pelan turun. Nah, helai rambut itu dia jatuh gitu, berat dia. Gitu teman-teman ya. Ada kelebihannya gitu. Berat dia rambut itu. Tapi kalau kita nyatoknya itu cepat-cepat ya kan. Terbang dia gitu kayak lepas rambutnya. Itu helainya itu akan lebih menipis. Tapi kalau kita mencatok seperti yang aku buat ini, helai rambutnya itu jatuh. Jatuh dia. Beda dia ya. Jadi perhatikan teknik pencatokan kalian. Sangat mempengaruhi hasil atau kualitas smoothing kita. Jadi kalau kalian udah dapat pengolesan obat, smoothing, pencatokan, obat apapun kalian pakai, semua udah bagus. Tidak ada masalah. Hanya saja untuk mengenali obat itu sangat penting. Untuk pendiaman sangat penting. Nah, jadi usahakan setiap pangkal itu harus diangkat tegap ke atas. Seperti ini. Tujuannya apa? Biar tegap. Supaya pangkalnya dapat. Karena pangkal itu sangat penting ya. Sangat penting sekali bagian pangkal itu harus dapat. Biar nanti ketika udah seminggu 2 minggu rambut tidak akan patah-patah. Jadi kalau kalian mencatok rambut nggak dapat pangkalnya, nanti hasilnya itu dia jadi patah-patah teman-teman. Dia belum nanti seminggu 2 minggu udah patah. Karena apa? Karena pangkalnya nggak dapat, sementara obatnya kena sampai ke kulit. Gitu. Jadi kalau kalian pernah melihat rambut putus-putus atau di akarnya itu dia kayak putus-putus, itu biasanya sudah pengolesan obat step 1 kena kulit lalu pencuciannya tidak bersih. Seperti itu. Jadi untuk pengolesan obat step 1 sangat penting sekali diperhatikan. Jadi pengolesan obat dan pencatokan sama tekniknya. Harus pelan-pelan, merata, jangan ditarik. Ini saya tidak tarik ya. Saya hanya jalankan catoknya. Tekan catoknya. Tekan ya, tekan lalu jalankan. Beda ditekan catoknya lalu ditarik. Itu sakit sekali. Jadi jangan kalian bilang smoothing rambut itu sakit. Atau catoknya yang bikin sakit. Tidak. Cara pengambilan rambut itu harus merata. Seperti yang kalian lihat ini garisnya kan partinganku, coba kalian lihat. Coba kalian lihat partinganku. Lurus kan? Berarti kan kulit-kulit putihnya itu nampak dia.
gitu. Harus seperti itu teman-teman, biar nggak sakit. Jadi walaupun contohnya kita nariknya kuat, dia tidak akan bakal kesakitan. Kalau pengambilan rambut itu benar-benar bisa. Jadi ini kan kalau kalian lihat video-video aku, kok satu hari banyak kali videonya sama. Nah ini masih di hari yang sama teman-teman. Pastikan kalian ikuti teknik aku ini ya. Dan pastikan setiap yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Ingat, kalau kalian nonton video aku ini, kalau kalian mau video-video aku tentang Facebook, bisa kalian cari Facebookku Sandra Sipangkar. Tapi rencana aku fokus di Sandra Salon 28 itu khusus smoothing. Dan untuk di Sandra MUA aku mau fokus makeup. Jadi di halaman yang berbeda aku akan buat keseharian. Karena beda smoothing, beda makeup gitu ya. Nah harus seperti itu. Nah ini dia hasilnya, jauh kalian lihat lah, lembut kan. Dia tidak seperti kaku dan tidak seperti jatuh gitu. Meskipun sekali obat atau apapun merek obat kalian, kalau teknik pencatokan yang kalian buat ini salah, tetap aja tidak akan bagus. Jadi kalau kita nyatok lambat seperti yang aku buat ini, besok pun kalian mencuci rambut itu nggak bakal itu gagal. Yang membuat gagal satu, kadang obatnya kurang merata, atau sudah banyak obatnya tapi kurang matang dicatok. Ya betul, dicatok. Karena kematangan rambut itu juga sangat penting ya. Bagaimana caranya membedakan rambut matang sama rambut yang tidak matang? Rambut yang tidak matang kilatnya itu berbeda, jauh lebih kilat yang matang gitu. Jadi kalau yang belum matang, walaupun kita catok sekuat-kuat tenaga kita, kalau obatnya nggak mempan atau obatnya yang demes atau yang resistan gitu, yang sensitif. Nah itu tidak akan mempan. Tapi kalau yang resistan ini benar-benar bagus dan tidak akan bikin kecewa. Harus lambat nyatoknya, jangan terlalu cepat-cepat kali, macam pak gitu. Kalau kita buat seperti itu, hasil rambutnya tidak akan bisa jatuh seperti ini. Itu dia kuncinya ya. Hasil rambut itu tergantung di tangan kalian. Di tangan kalian. Kalau tangan kalian memang benar-benar bisa mengikuti teknikku, kalian pasti bisa berhasil. Nah, jangan lupa ya. Kalau kalian mau lihat atau mau link WA aku atau Facebook aku, buka kalian aja lah Sandra Sipangkar. Sandra Sipangkar ya, karena kalau di Facebook kan harus sesuai nama KTP. Supaya gampang dicari si Meta katanya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini hanya sekali obat ya. Jadi kalau kalian masih lagi bertanya-tanya, Kak Sandra, emang kalau sekali obat bisa lurus? Emang kalau nggak dikasih obat bisa lurus? Emang bagaimana dan bagaimana? Udah gini aja, ikuti aja yang ku bilang. Jika kalian mengikuti teknik dan trik aku ini, pasti kalian berhasil. Komen di bawah jika memang ini bermanfaat buat kalian. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih.